Anak Bapak semuanya, apa kabar? Sehat semuanya? Masih semangat? Sehat, Pak Jen. Baik, Pak. Masih semangat, Pak? Kelihatannya anak-anak Bapak ya, ada yang Sehat, sembunyi, Pak. nggak ada kelihatan wajahnya. Ada pada mengantuk semua. Tidak, Pak. Semangat, Pak. Tidak kelihatan kan, Pak? Tadi nggak kelihatan. Oh, baik. Terima kasih Tidak anak Bapak semuanya. kelihatan, Pak. Oh, Ya, Pak. Bapak semuanya, untuk lebih berkahnya atau lebih semangatnya kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu. Kita minta kepada anak kita, Habib ya, sebagai ketua untuk memimpin doanya. Silakan Habib. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Habib. Anak Bapak semuanya, apakah masih semangat untuk belajar? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Kita apa yakin dari pagi sampai siang hari ini mungkin ada yang mengantuk ataupun ada yang sudah mulai tertidur dalam mengikuti pelajaran. Ingin menampilkan sebuah ice breaking terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita. Ada tampil anak Bapak semuanya? Ada tampil? Sudah, Pak. Ada kelihatan? Sudah, Pak. Sudah tampil. Sudah, Pak. Kelihatan, Bagus, Pak. Pak. Coba gambar apa yang tampil di sana? Gambar YouTube, Pak. Soalnya di tempat Bapak kok nggak tampil? Nggak kelihatan. Tepuk motor, Pak. Oh ya, coba Pak apa lagi ya? Nggak muncul. Ada tampil? Tepuk motor. Sudah, Pak. Tepuk motor, Pak. Gimana sih? Ada tampil? Ada, Pak. Sudah mulai? Gimana tampilannya, bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa dilihat? Oh. Iya, Pak. Kenapa? Apa yakin pada siang hari ini mungkin ada yang mengantuk? Bagaimana kalau kita praktekkan aspek ini? Siapa bisa mengambilnya? Oke, Pak. Siapa bisa mencobanya? Habib mungkin bisa, biar kegiatan belajar kita semangat. Suara pikirnya jelas tadi, Pak. Tepuk motor. Apa tadi lagi? Iya. Udah jelas, Pak. Belok kanan, Oh, kiri, motor. jreng, Belok kanan. jreng, Jreng. Kiri. jreng. Boom. Ada yang bisa? Oke, kalau nggak ada yang bisa, berapa yang pimpin ya? Semuanya perhatikan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, tepuk 3 kali. Kemudian yang kedua, kita belok kanan. Yang kedua, belok kiri. Ketiga, kita gas motornya. Kemudian kita fluid. Kemudian laju. Oke? Yang pertama, tepuk motor. Belok kanan. Mana? Ada Bapak semua ya? Masih dengar? Pak, Ya, masih kita Pak. ulangi, tepuk motor.
belok kanan, belok kiri, Ayo. Kiri. jeng jeng, Belok kanan, belok kiri, jreng, 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 jreng jreng, bim, 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 bim. bim. Baik, Bapak semua. Dengan adanya ice breaking tadi, kegiatan belajar kita juga semakin semangat hendaknya. Baik, anak bapak semuanya, pada siang hari ini Pak minta fokus untuk semuanya memperhatikan apa yang akan Bapak sampaikan pada siang hari ini. Tidak ada di antara anak bapak yang melakukan kegiatan-kegiatan lain, seperti mungkin bermain HP saat belajarnya bersampaikan, atau mungkin tidur-tidur. Nah, jadi siap untuk belajar dengan serius? Oke? Oke, Mana siap, suaranya? Pak. Siap, Pada Siap. siang ini, pelajaran kita berkaitan dengan ada sebuah kejadian. Mungkin barangkali ada di antara kita yang melakukannya. Seperti kita sering terlambat. Ada yang pada saat belajar, mungkin ada yang keluar masuk, atau mungkin ada pada saat belajar duduk-duduk di kantin. Kira-kira itu apa penyebabnya Anda semuanya? Halo Nora, apa itu penyebabnya kira-kira? Malas, Pak. Malas, Pak. Malas. Tidak semangat. Si Nova, sorry apa penyebabnya? Ketika belajar kita keluar masuk atau duduk di kantin atau sering terlambat datang ke sekolah, apa yang bermasalah dengan teman-teman kita tersebut? Motivasi belajarnya, Pak. Oh, motivasi belajarnya bagus. Ya, si Rahma mungkin apa yang bermasalah kita yang melakukan kesalahan tersebut? Ya, Novi Christina, teman kita yang pada saat belajar duduk di kantin, kira-kira apa yang bermasalah dengan dirinya? Oh, malas atau mengantuk. Jadi, baik pada siang hari ini, karena banyaknya kejadian itu yang terjadi pada saat kita belajar mengajar, seperti duduk di luar pada di kantin, atau mungkin ada yang cabut saat pulang sekolah, sebelum pulang sekolah, mungkin ada yang mengantuk atau tertidur di dalam kelas. Nah, kira-kira itu penyebabnya kita sudah tahu, itu adalah penyebabnya adalah motivasinya belajarnya kurang. Nah, jadi pada kali ini pelajaran kita bahas tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita. Baik, jadi pada kali ini Bapak akan menyampaikan apa tujuan dari pelajaran kita ini. Yang pertama, tujuan dari pelajaran kita ini adalah untuk dengan adanya materi yang kita pelajari ini, anak-anak Bapak bisa menyimpulkan apa pengertian dari motivasi belajar. Yang kedua, bisa merinci jenis-jenis apa saja motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, bisa mendeteksi apa saja faktor-faktor penyebab dari yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang keempat, bisa mengkreasikan atau menciptakan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Halo anak Bapak semuanya, Habib, Anda dengar? Ya? Bapak. Ya, Nora, ada dengar? Baik. Boleh Bapak tanya? Kira-kira coba berkenaan tentang motivasi belajar, apa yang sering terjadi pada saat kita belajar yang bermasalah? Apa contohnya? Feni, apa contohnya motivasi belajar siswa yang rendah? Widiana? Malas
Pak. Kita yang belajarnya pintar. Malas belajar, Pak. Malas belajar, bagus. Winda? Pak, Ya, Winda. sinyalnya putus-putus, Pak. Sinyal ada dong kita semuanya? Halo? Ya, Pak. Baik. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan apa saja langkah-langkah dari kegiatan belajar kita. Jadi anak Bapak harapkan selama mengikuti pelajaran nanti 1 jam ke depan tidak ada yang melakukan kegiatan apapun supaya kegiatan belajar dapat kita ikuti dengan serius dan pelajaran yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Ada beberapa langkah. Yang pertama itunya nanti Bapak akan menampilkan semacam slide atau materi tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian Ananda diminta untuk mengamati apa slide tersebut. Yang kedua, setelah melihat dari tampilan yang ada dari slide tersebut, nanti kita akan melakukan tanya jawab tentang materi yang akan kita sampaikan. Baik, Bapak semuanya, itulah cara langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam mengikuti pelajaran kita. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi kita, apakah Ananda siap semuanya untuk mengikuti pelajaran? Ya, Pak. Ya, kita masuk kepada slide materi kita. Nanti dalam slide ini ada semacam video. Nanti Pak minta kalian mengomentari video yang ada dalam slide kita ini. Ada kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini apa yang salah ya? Bapak nggak bisa melihat wajah. Ada kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Ada, Pak. Tapi kecil. Apa judul materi kita? Cara meningkatkan motivasi belajar. Oh, baik. Oke, ini video yang akan kita tonton secara bersama-sama. Nanti setelah selesai tampil video tersebut, maka Bapak minta anak-anak Bapak untuk mengomentari apa yang terdapat dalam video tersebut. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak Jandri. Ya, Putus-putus videonya. ada kelihatan videonya?
Ya, gimana? Anda dapat semuanya? Ada kelihatan videonya? Ada, Pak. Habib? Ada lihat videonya? Cuma enggak paham maksudnya, Pak. Betul-betul. Oh, iya. Oke, coba seperti yang ditanyakan oleh Habib itu nggak paham maksud dari video tersebut. Kira-kira ada yang teman-teman yang lain bisa memahami apa yang kita pikirkan dari video tersebut? Ada, Pak. Nora, apa yang Nora pahami dari video tersebut? Kayaknya tadi videonya emang putus-putus ya, Pak. Cuman kalau dilihat kayaknya kan pertama orang tuh nampak, ini video dulu ya, Pak. Iya. Nah, orang tuh nampak wanita cantik, jadi dikejar sampai kemanapun tanpa ada sudah menabrak, sudah apa, pokoknya perjuangannya gitu, Pak. Iya. Perjuangan untuk mengejar wanita itu, Pak. Iya, butuh perjuangan. Kira-kira apa yang ilmu atau apa namanya itu yang tersimpan dari kejadian tersebut? Ketika seorang cewek cantik lewat, lalu semua pria mengejar-ngejarnya. Kira-kira apa makna yang tersimpan dari itu? Ada yang Untuk bisa? belajar kita, Pak. Iya, ada kaitannya. Kalau menurut Nora, kita ibaratkan wanita itu adalah cita-cita kita ya, Pak. Kita belajar dengan bagus, dengan baik, sehingga cita-cita kita tercapai gitu, Pak. Walaupun apa kendalanya, tetap kita capai gitu, Pak. Iya, bagus sekali, Nora. Mungkin Widiana ada yang mau berkomentar tentang video tersebut? Kalau menurut saya video itu apapun yang terjadi, contohnya dia menginginkan sesuatu, dia ingin cewek itu, apapun yang terjadi di lingkungannya dia tak hiraukan, dia tetap fokus dengan satu tujuannya. Iya. Bagus sekali. Intinya fokus. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Nora dan Widiana. Cewek itu bagaikan kalau dalam kehidupan kita mungkin tujuan hidup kita, seperti cita-cita. Kemudian yang mengejar-ngejar itu adalah laki-laki yang mengejar itu bagaikan motivasi bagi kita. Jadi kita termotivasi melihat ada cewek cantik lalu kita kejar. Begitu pula dalam kehidupan kita, kita belajar untuk menggapai apa yang kita inginkan. Ya, itu inti dari video tersebut. Ada pertanyaan tentang video tersebut, Anda Bapak semuanya? Belum kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Lanjut, Pak. Baik. Nah, sesuai dengan judul topik yang kita bahas tadi adalah tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu motivasi. Ada lihat anak Bapak semuanya? Ya, apa itu pengertian motivasi? Ya, Habib? Ya, Pak. Kecil, Pak, nggak kelihatan. Nggak ada kelihatan? Kecil. Kecil. Aduh, ada kelihatan? Ya. Nah, jadi tentunya kita mengetahui apa itu motivasi dan apa itu belajar. Tadi kita melihat sebuah video ketika seseorang termotivasi karena ada pengaruh dari lingkungannya. Nah, sekarang kita minta apa itu? Coba Winda, apa itu motivasi?
Coba dibaca, Linda. Dengar suara Bapak, anak Linda? Pak, Ya. Suara Bapak putus-putus, Pak. Putus-putus. Baik, pada slide yang Bapak tampilkan ini, kita akan tahu apa itu. Kata motivasi itu diambil dari bahasa Latin, yaitu mover, yang artinya dorongan dari diri kita ya untuk mencapai sesuatu yang kita kehendaki. Sedangkan belajar merupakan sebuah proses dasar atau perkembangan hidup manusia. Dengan belajar manusia dapat melakukan perubahan tingkah individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Nah, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari tugasnya tersebut? Coba, Novi, apa itu menurut Novi motivasi? Apa itu? Ya, terima kasih, bagus. Penny? Pak, suara Bapak putus-putus, Pak. Putus-putus. Yang lain gimana, dengar suara Bapak? dengar Pak, mungkin sinyal tempat teman yang putus Pak. Oh iya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa inti pengertian dari motivasi adalah dorongan yang berasal dari diri kita. Sedangkan belajar proses dari perubahan tingkah laku. Nah, sebelum kita masuk kepada slide selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak semuanya? Halo? Ya, Pak. Ya. Ada kelihatan? Ada. Nah, jadi apa itu motivasi? Motivasi kalau dikaitkan dengan belajar tentu memiliki pengertian yang lebih utuh. Tentunya motivasi belajar adalah satu dorongan atau daya penggerak dari diri individu yang memberikan arah semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan menurut para ahli Sardiman mengatakan bahwa pengertian motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar menjadi bersemangat untuk kita ikuti. Nah, ini ada sebuah Nah, lanjut. Jenis-jenis motivasi. Ada berapa? Habib, ada berapa jenis-jenis motivasi? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan? Ada 2 Pak, Ada 2. Yang pertama apa? motivasi intrinsik Pak. Nah, motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik, Winda? Ya, Pak. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang muncul dari dalam diri kita, Pak. Ya, contohnya apa? Pak, Ya, apa contohnya?
Contohnya keinginan untuk belajar dari dalam diri sendiri, Pak, tanpa disuruh-suruh kita mau belajar, tanpa disuruh-suruh mau datang ke sekolah tepat waktu, gitu, Pak. Bagus. Atas keinginan sendiri, Pak. Ya, kalau menurut Widiana, apa itu contoh motivasi yang berasal dari dalam diri kita? Tentunya saya ingin pintar, Bapak, ingin dapat juara. Oh iya, ingin pintar berasal dari dalam diri kita. Keinginan kita ingin menjadi orang pintar berasal dari diri kita. Kemudian kalau Novi Christina, apa contoh motivasi yang berasal dari dalam diri kita? Oh ya, bagus. Nah, jadi intinya apa nah Bapak semuanya? Jenis-jenis motivasi itu terbagi dua. Yang pertama, intrinsik. Intrinsik itu berasal dari dalam diri kita. Jadi, segala sesuatu yang sumbernya ada dalam diri kita, maka itu dinamakan dengan motivasi intrinsik. Seperti semangat yang ada dalam diri kita. Seperti kemudian cita-cita kita. Nah, kemudian yang kedua, ya apa Habib? Jenis motivasi yang kedua? Motivasi ekstrinsik. Ya, apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi yang datang dari luar diri seseorang. Ya, bagus sekali. Nah, Nora, apa contohnya? Pak, Apa contoh motivasi ekstrinsik? melihat contoh dari orang lain, Pak. Oh, melihat contoh dari orang lain. Seperti apa itu? Contohnya, contohnya saya pingin seperti Bapak jadi guru. Oh iya, bagus sekali. Jadi ada yang menjadikan tujuan kita adalah yang berasal dari diri kita. Ya, Pak. Seperti mungkin seorang guru, bagaimana bisa menjadi guru yang baik, maka kita perlu mencontoh kepada guru yang baik. Atau mungkin menjadi seorang aktor yang terkenal, maka kita bisa mencontoh dari aktor-aktor yang terkenal. Nah, itu contoh motivasi ekstrinsik. Sebelum masuk kepada slide selanjutnya, ada pertanyaan anak Bapak semuanya tentang motivasi? Novi? Sudah paham apa itu motivasi ekstrinsik? Sudah, Pak. Ya, baik. Apa rasa sudah bisa memahami apa itu jenis-jenis motivasi, baik yang sifatnya intrinsik berasal dari dalam diri kita, ataupun yang ekstrinsik berasal dari luar diri kita. Nah, kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitunya bagaimana cara kita meningkatkan motivasi belajar. Di sini ada beberapa poin tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama apa? Rahma, yang pertama apa? Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Buat agenda belajar, Pak. Buat agenda belajar. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu agenda belajar? Ayo, masih semangat? Jadwal pelajaran, Pak. Oh ya, bagus sekali. Jadi, supaya kita bersemangat dalam belajar, salah satu caranya adalah dengan membuat agenda belajar seperti daftar
dalam bentuk tertulis. Mungkin hari ini contohnya saya belajar matematika. Kemudian hari besok saya belajar bahasa Inggris. Jadi teragenda semua kegiatan kita supaya kita merasa tidak tertinggal atau tidak mengetahui kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua apa? Nora, yang kedua apa kegiatan kita? Pahami gaya belajar kita, Pak. Kita belajarnya audio, visual, atau kinestetik itu, Pak. Oh iya. Nah, sudah tahu semuanya apa itu gaya belajar yang kita miliki? Belum, Pak. Oh, belum. Baik. Gaya belajar menurut para ahli terdiri dari 3. Yang pertama, yaitunya disebut dengan gaya belajar yang bersifat audio. Apa itu audio? Dalam bentuk kita lebih senang mendengar daripada melihat ketika guru menjelaskan. Jadi, ketika belajar, kita lebih senang melihat guru itu berbicara daripada melihat tampilan yang ditampilkan oleh guru seperti tampilan gambar-gambar. Kemudian yang kedua, itu gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Ada yang tahu? Ini, apa itu gaya belajar visual? Saya Pak melihat. Ya, Mediana, coba apa itu gaya belajar visual? Melihat Bapak. Saya lebih suka belajar dengan cara. Oh iya, kalau Mediana, gaya belajarnya lebih suka melihat daripada mendengarkan. Ya, kalau Nova Putri Rahmawati, bagaimana gaya belajarnya? Ya, Nova Putri, ada dengar suara Bapak? Visual bagaimana? Itu apa visual? Ya, Pak. Bagaimana itu apa? Itu dikatakan yang gaya belajar visual. Yang melihat, Pak. Oh iya, para sudah tahu apa itu gaya belajar visual, yaitunya gaya yang lebih mengutamakan, lebih senang melihat daripada mendengar. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar kinestetik? Mungkin Habib bisa menjelaskan gaya belajar kinestetik? Apa tuh, Pak? Nggak ada tampilannya, Pak. Nggak ada tampilannya? Enggak. Ini. Nih. Kinestetik tuh lebih suka bergerak ya, Pak? Oh iya, bagus sekali. Jadi, bagi teman-teman kita yang memiliki gaya belajar kinestetik ini, maka dia lebih senang dalam bentuk praktek atau mengerjakan sesuatu dengan menggunakan anggota tubuhnya. Jadi, anak bapak semuanya sudah tahu apa itu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik? Sudah, Pak. Nah, coba siapa bisa menyimpulkan dari tiga gaya belajar tersebut? Nora, coba apa itu gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar kinestetik? Kalau audio dia belajarnya lebih suka mendengar ya, Pak? Iya, lebih suka mendengar. Kalau visual, gaya belajarnya kita lebih suka melihat gitu, Pak. Iya, bagus. Kalau kinestetik ada kayak contohnya ada gambar, ada simbol. Kalau ada itu baru kita paham ya, Pak. Ada yang sepakat dengan
teman kita Nora? Kan ada? Setuju, Pak. Sepakat, Pak. Baik. Jadi intinya Sepakat, di Pak. antara kita pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang suka gaya belajarnya audio, atau mungkin sebaliknya visual, atau mungkin sebaliknya kinestetik. Itu tergantung motivasi, gaya belajar apa yang dominan yang kita miliki. Nah, baik, selanjutnya bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Yaitunya dengan istirahatlah. Nah, jadi anak Bapak semuanya, apa maksudnya istirahat ini? Siapa bisa menjelaskan? Novi. Jadi supaya kegiatan motivasi belajar kita semakin meningkat, maka perbanyaklah istirahat. Coba Novi jelaskan bagaimana cara istirahat yang benar itu. Ya. Ya, bagus. Iya, bagus. Jadi, kalau keseharian kita isi dengan belajar, maka tidak baik juga. Tapi juga harus diiringi dengan mungkin istirahat. Menurut anjuran dokter, itu minimalnya 8 jam kita gunakan untuk tidur. Jadi, jangan sampai kita memporsi atau lebih mengutamakan belajar daripada istirahat. Kalau seandainya kita paksakan, otomatis apapun yang kita pelajari mungkin susah untuk kita pahami. Nah, lanjut. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Habib, bagaimana caranya? Ya, Pak. Lanjut, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajarnya? Hindari gangguan selama belajar, Pak. Ya, coba siapa yang bisa memberi contoh ini? Gangguan apa yang terjadi pada saat belajar? Pak, Ya, tidak main HP saat belajar, Pak. tidak main HP saat belajar. Ya, bermain HP akan menghilangkan konsentrasi kita dalam belajar. Coba yang lain apa? Contoh gaya belajar apa saja yang bisa mengganggu kegiatan belajar kita? Suasana yang berisik, Bapak. Apa? Suasana yang berisik. Suasana yang berisik. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Ini apa? Diajak teman berbicara, Pak, ketika guru menerangkan. Ya, bagus sekali. Lanjut. Sebelum kita lanjutkan kepada acara berikutnya, ada yang bertanya? Bagaimana? Ada yang memberi masukan? Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Lanjut, Pak. Nah, lanjut. Baik. Cara selanjutnya itu menggunakan belajar dalam suasana yang baik. Nah, ini apa maksudnya nih? Rahma? Halo, Rahma, suara Bapak? Ya, Dora? Belajar Bagaimana? dalam suasana yang baik itu kayak gini, Pak. Ya. Contohnya kalau kita membuat PR, tidak terlalu larut malam. Sehingga kita fokus membuat PR-nya gitu, Pak. Iya, bagus. Ada yang lain? Pencahayaannya, Pak. Pencahayaan? Pencahayaan ketika belajar, jangan di tempat yang redup. Harus pencahayaan. Iya.
Kalau seandainya ada teman-teman kita yang mungkin matanya bermasalah, mungkin tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, bagus sekali apa yang disampaikan oleh teman kita tadi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar, yaitunya dengan menggunakan fasilitas pendukung. Ayo, coba siapa bisa memberikan pendapat, memberikan contoh tentang fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan motivasi belajar kita. Winda, Pak. Ya, silakan Linda. Ya, fasilitasnya contohnya rumah kita jauh dari sekolah. Dibelikan motor sama orang tua, Pak. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang Ya, Bapak Pak. Putri Rahmawati. Apa, Pak? Apa contohnya fasilitas pendukung supaya kegiatan belajar kita, motivasi belajar kita semakin meningkat? Putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Sama Winda jelas suara Pak. Ini Jadi- kurang, Pak. Ada, Pak. Ya, apa tuh? Coba Nora, jelaskan. Berikan contoh apa contohnya? Contohnya kayak sekarang, Pak. Kita kan belajarnya daring. Ya, Kemarin kita nggak punya gadget, Pak. Sekarang kita dibeliin gadget sama orang tua supaya bisa belajarnya, Pak. iya, bagus sekali. Nah, itulah benar sekali apa contoh-contoh yang disampaikan oleh teman kita. Contohnya pada saat sekarang ini, pada situasi pandemi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa menggunakan seperti tenaga teknologi seperti internet, laptop, HP Android dan sebagainya. Itu merupakan satu kegiatan fasilitas pendukung untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, lanjut. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita? Yang terakhir, Habib. Pak Habib apa izin sholat, Pak? Oh, izin sholat ya. Membuat daftar pelajaran, Pak. Membuat daftar pelajaran itu sudah tadi. Bagaimana cara yang terakhir untuk meningkatkan motivasi belajar kita? Ada, Pak. Nora, Pak. Ya, Nora. Ya. Contohnya kita kan kemarin baru dapat juara 3, Pak. Jadi kita buat Ya. motivasi supaya kita dapat juara 1 lagi, Pak. Iya, jadi tetap meningkatkan semangatnya. Kalau kita biasanya dapat juara 3, mungkin ditingkatkan lagi, bisa mendapatkan juara 2. Ataupun selanjutnya, bisa berusaha menjadi juara 1. Jadi intinya, bagaimana supaya cara motivasi belajar kita tetap meningkat, maka tetaplah meningkatkan motivasi belajar kita. Nah, mungkin sebelum kita tutup, anak bapak semuanya, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Yang dapat menyimpulkan? Winda, Pak. Ya, coba Winda. Ya, dari materi yang telah Bapak sampaikan hari ini mengenai motivasi, yang dapat Winda simpulkan adalah bahwasanya motivasi itu bisa bersumber dari dalam diri kita dan dari luar. Dan Ya. banyak faktor pendukung yang membuat kita termotivasi dalam belajar. Contohnya, dalam belajar sekarang, kita daring diberikan HP yang lebih bagus sama orang tua. Iya. Nah, dan dengan adanya materi ini, sepertinya Winda akan semakin lebih termotivasi, Pak. Karena semua yang Bapak jelaskan tadi, Winda dapatkan. Fasilitasnya ada, semuanya ada, Pak. Mudah-mudahan besok Winda juara 1 lagi, Pak. Udah, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, mungkin ada
Yang lain bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada siang hari ini. Widiana? Ya Kak, dari hasil dari materi Bapak hari ini, yang saya dapat pahami yang pertama, motivasi itu ada dari luar dan di dalam. Kalau dari dalam itu dalam diri kita sendiri, kalau dari luar itu misalkan dari orang tua. Iya. Terus cara meningkatkan motivasi itu Pak, istirahat. Salah satunya istirahat. Iya, bagus sekali. Jadi intinya anak-anak semuanya, motivasi itu adalah semangat, baik sifatnya berasal dari dalam diri kita ataupun yang berasal dari luar diri kita. Jadi supaya kita, halo, ada dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Ya, jadi kemudian mengenai ciri apa saja jenis-jenis dari motivasi, sudah tahu semuanya? Sudah, Pak. Ya, apa itu? Pak. Novi, Christine, apa saja jenis-jenis dari motivasi? Ya, betul sekali. Motivasi eksplisit dan intrinsik, berasal dari luar dan dari dalam. Kemudian coba Nova Putri, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi belajar kita? Cara saya meningkatkan motivasi belajar yaitu dengan giat terus belajar Pak, kemudian membayangkan kalau saya rajin belajar pasti cita-cita saya akan tercapai gitu. Bagus sekali. Baik, intinya kesimpulan dari bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita bisa anak bapak lakukan seperti slide yang kita tampilkan tadi, mungkin seperti membuat agenda belajar. Kemudian memang gaya belajar yang kita miliki, apakah gaya belajar kita audio, visual, atau kinestetik. Kemudian pada saat belajar kita jangan terlalu memforsi, memaksakan fisik kita yang seharusnya tidak sanggup lagi untuk belajar, tapi kita masih paksakan, maka juga tidak ada baiknya pasti pelajaran yang kita tangkap tidaklah sempurna kita pahami. Kemudian bagaimana cara meningkatkannya? Itu dengan menghindari semua gangguan dari selama belajar. Mungkin ada seperti gangguan teman yang suka mengajak keluar, kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita belajar dalam suasana yang baik. Suasana yang baik ini mungkin kalau gaya belajar kita audio, mungkin kita lebih senang pada tempat yang hening. Jadi kalau kita, halo, sudah dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Lanjut. Kemudian fasilitas pendukung. Jadi supaya gaya belajar, supaya motivasi belajar kita terus meningkat, itu kita harus memiliki fasilitas yang harus kita miliki supaya motivasi belajar kita terus meningkat. Seperti sekarang HP Android itu merupakan fasilitas yang harus kita miliki. Kemudian yang terakhir, cara meningkatkan motivasi belajar kita adalah kita meningkatkan atau menstabilkan motivasi kita supaya kegiatan belajar kita dapat kita ikuti dengan baik. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Tentu untuk pada kegiatan pada siang hari ini, Bapak akan memberikan Ananda tugas. Silakan nanti anak-anak Bapak sudah men-share di grupnya link tugas kita dari Google Form dalam bentuk
Nah, ini ada lihat? Ada bisa lihat anak Bapak semuanya? Nah, ini tampilan dari tugas kita yang akan kita kerjakan nanti. Kalian mengisinya melalui Google Form. Nah, ada bisa lihat? Anak Bapak ada lihat? Novi? Bisa lihat? Kelihatan, Nah. Pak. Ya, Iya, itu Pak, soal yang lihat. pertama. Coba, soal yang pertama siapa bisa jawab? Menurut pandangan atau pengalaman anak-anak Bapak, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Ayo, siapa bisa jawab? Ah, ya, bagus. Ada yang lain, Lidiana? Halo, Lidiana? Ya Pak, rajin belajar Pak. Misalkan tiap hari sebelum berangkat sekolah saya belajar dulu dengan tujuan supaya mendapatkan juara kelas. Ya, jadi itu intinya anak Bapak sekalian semuanya bagus sekali jawaban dari teman-teman kita. Nanti LKPD ini atau tugas ini nanti kalian kerjakan melalui link tugas yang sudah Pak kirim di grup. Nah, jadi nanti tugasnya Pak tunggu paling lambat jam 6 sore nanti sudah mengumpulkan atau mengerjakan semua tugasnya. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Untuk lebih baik, untuk lebih berkahnya kegiatan belajar kita, mari kita tutup dengan doa. Mungkin coba Adik silakan ditutup kegiatan belajar kita dengan doa. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, demikianlah presentasi dari saya atau teaching dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.